Puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri tema, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Apa respon kita ketika kita berada dalam kesesakan? Ada kesukaran yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Tetapi ada kesukaran yang sebenarnya terjadi dan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Dan sebenarnya itu bisa kita hindari asal kita menyadari kesalahan dan kekeliruan kita. Bicara kesesakan adalah sesuatu kesulitan yang tidak biasa. Kesesakan adalah kesukaran yang sangat besar, yang sangat hebat, sehingga membuat orang bisa mengalami depresi. Dan orang yang mengalami kesesakan, dia ingin segera lepas dari kesesakannya. Tapi Allah dalam firman Tuhan hari ini memerintahkan agar kita sabar dalam kesesakan. Tuhan ingin berkata, sabarlah dalam kesesakan, dan itu seakan berarti agar kita lebih lama menikmati kesesakan tersebut. Tetapi ini perintah Tuhan yang secara logika tidak masuk akal. Yang memotori kehidupan kita adalah faktor jiwani yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Sabar ada di dalam perasaan, emosi kita yang kemudian berhubungan dengan pikiran dan kehendak kita. Ketika ada yang menyakiti, memfitnah, memaki, apakah kita bisa bersabar? Apakah pikiran kita tidak terganggu? Sesungguhnya saat Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar, ini bukan hanya tentang menunda atau memperpanjang waktu, tetapi ada nilai rohani di dalamnya. Apa nilai rohani yang kita bisa terima dari perintah sabarlah dalam kesesakan? Nilai rohani di dalam bersabar adalah supaya manusia rohani mengambil alih untuk menguasai tubuh jasmani yang selama ini dikuasai oleh unsur jiwani. Bersabar dalam kesesakan akan melatih dan membentuk kita untuk menaklukkan kehendak jiwani kita kepada kehendak roh yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi di dalam kesabaran ada nilai-nilai ilahi yang berkaitan dengan pembentukan diri kita. Sabar dalam kesesakan juga merupakan salah satu tindakan iman untuk tidak melakukan dosa, di mana kita menahan diri untuk tidak membalas saat disakiti dan tidak membiarkan manusia lahiriah kita untuk meluap dan menguasai diri kita, melainkan menuruti kehendak Allah dan firman-Nya. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita akan dibawa bukan hanya masuk ke dalam pengalaman hidup, tetapi pengalaman iman yang namanya menderita demi Kristus. Suka dan duka seperti saudara kembar yang pasti hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa yang masuk dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dan inilah nilai-nilai rohani yang diajarkan ketika kita menghadapi kesesakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita akan tetap bertahan, tetap bersabar di tengah-tengah kesesakan. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Dan inilah nilai-nilai rohani yang diajarkan ketika kita menghadapi kesesakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita akan tetap bertahan, tetap bersabar di tengah-tengah kesesakan. Tuhan Yesus memberkati.